Yang pertama, untuk mengetahui profil bisnis dari PT Nippon Indosari Koperindo. Yang kedua, untuk mengetahui penerapan aktivitas bisnis di PT Nippon Indosari Koperindo. Yang ketiga, untuk mengetahui model bisnis kanvas dari PT Nippon Indosari Koperindo. Yang keempat, yaitu untuk mengetahui analisis SWOT di PT Nippon Indosari Koperindo. Lalu, saya akan membahas yang pertama itu dari profil bisnis dari PT Nippon Indosari Koperindo sendiri. Dari sejarahnya, sejarah PT Nippon Indosari Koperindo ini, sari roti dimulai sejak tahun 1995. Pada saat itu didirikan sebuah perusahaan penanaman modal asing yang bernama PT Nippon Indosari Corporation. Selanjutnya, pada tahun 1996, perusahaan mulai beroperasi secara komersil dengan membuat roti bermerek Sari Roti. Pada tahun itu pula, perusahaan mengoperasikan pabrik pertamanya yang berada di Cikarang Barat. Di sini ada pabrik Sari Roti di Cikarang Barat. Lalu pada tahun ini pula kan sudah dioperasikan pabrik pertamanya. Terus lalu seiring dengan perkembangan perusahaan dan semakin banyaknya permintaan akan sari roti, pada tahun 2001 PT Nippon Indosari Corporation mulai meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambahkan lagi 2 lini mesin, yaitu mesin untuk roti tawar dan juga mesin untuk roti manis. Lalu barulah pada tahun 2003 PT Nippon Indosari Corporation mengubah namanya menjadi PT Indosari Corpindo. Pada tahun 2005, PT Nippon Indosari Corpindo mulai mengoperasikan pabrik baru di Pasuruan. Barulah pada tahun 2008 perusahaan kembali membuka pabrik yang ketiga daerah Cikarang, Jawa Barat. Berselang 2 tahun kemudian, atau tepatnya pada tanggal 28 Juni 2010, perusahaan mulai melakukan penawaran umum saham perdananya di Bursa Efek Indonesia. Penawaran saham di Bursa Efek Indonesia tersebut memiliki kode emiten roti. Setelah melakukan penawaran saham di Bursa Efek Indonesia, PT Nippon Indosari Corpindo mulai melebarkan sayapnya ke berbagai tempat di Indonesia. Salah satunya ditandai dengan dibukanya 2 pabrik baru roti di Semarang dan juga di Medan. Pada tahun 2011, berselang 1 tahun kemudian, Sari Roti kembali membuka pabrik ke-6-nya di Cibitung, Jawa Barat. Selain itu pula, mereka kembali menambahkan masing-masing 1 mesin pembuat roti di pabrik sebelumnya, yaitu Pasuruan, Semarang, dan juga Medan. Tahun 2013, Sari Roti kembali memiliki pabrik baru di Makassar dan juga Palembang. Tentu saja tujuan utamanya dari pembukaan pabrik tersebut untuk memenuhi permintaan pasar di wilayah Sulawesi dan juga Sumatera. Berjangka 1 tahun, pada tahun 2014, pembuat roti ini juga kembali mengoperasikan 2 pabrik dengan kapasitas ganda di Purwakarta dan juga Cikande. Kemudian, di sini saya akan membahas visi dan misi dari PT Nippon Indosari Koperindo ini. Visi dan misi PT Nippon Indosari Koperindo ini senantiasa dan mempertahankan posisi sebagai perusahaan roti terbesar di Indonesia melalui penetrasi pasar yang lebih luas dan dalam dengan menggunakan jaringan distribusi yang luas untuk menjangkau konsumen di seluruh Indonesia. Misinya memproduksi dan mendistribusikan beragam produk yang halal, berkualitas tinggi, higienis, dan terjangkau bagi seluruh konsumen Indonesia. Lalu, di sini
ada struktur organisasi dari PT Nippon Indosari Koperindo. Yang pertama di situ ada Nomination and Remuneration Committee. Terus lalu ada Board of Commission. Lalu ada Presiden Director, Board Director, dan sebagainya. Bisa disimak di sini. Lalu selanjutnya produk. Produk yang diproduksi dari PT Nippon Indosari Koperindo ini, saat ini PT Nippon Indosari Koperindo telah memproduksi berbagai macam produk roti tawar, roti manis, dan cake dengan berbagai merek dagang sari roti. Produk roti manis ini, sari roti antara lain roti isi krim, roti sobek, roti kasur, and sandwich. Produk kue dari sari roti juga meliputi chiffon, dorayaki, bamkuchen, cheesecake, dan lapis castella. Di sini ada produk roti tawar, sweet roti, dorayaki, cheesecake, ada sandwich, dan lapis castella. Lalu selanjutnya yang akan saya bahas yaitu penghargaan dan prestasi dari PT Nippon Indosari Koperindo. Yang pertama di situ ada Halal Award 2016, ada Top Brand Kids 2009, ada Best of the Best Award 2013, ada Indonesia Good Corporate Governance Award 2018, ada Top Brand Award 2009, ada Indonesia Original Brands pada tahun 2010. Lalu ada yang lainnya juga, ada Best Under a Billion pada tahun 2011, ada Top Brand Kids pada tahun 2011, ada Investor Award Best List Company pada tahun 2012, ada ICSA 2012, ada Top Brand for Kids 2013, ada Peduli Gizi 2013, dan GAPMI dan Pergizi Pangan. Dan ada pada tahun 2014 perusahaan massal roti terbesar dan kandungan gizi terbaik. Lalu ada pada tahun 2014 juga peringkat keempat bidang makanan dan minuman anugerah perusahaan TBK Indonesia pada tahun 2014. Dan ada pada tahun 2019 ada top 50 mid capitalization public list company pada tahun 2019. Lalu selanjutnya ada model bisnis kanvas dari PT Nippon Indosari Koperindo. Yang pertama, ada penerapan model bisnis kanvas pada PT Nippon Indosari Koperindo. Yang pertama, customer segment. Customer segment yang ditargetkan untuk PT Nippon Indosari Koperindo. PT Nippon Indosari Koperindo melihat peluang target pasar di mana ia mengembangkan inovasi roti yang bisa menjadi kebiasaan orang Indonesia makan roti di pagi hari sebelum melakukan aktivitas. Dalam hal ini, sayur roti dapat dikonsumsi dari anak kecil hingga dewasa, atau bisa dibilang hampir semua kalangan dapat menikmati sayur roti. Lalu yang kedua ada value proposition. Yang diperkirakan untuk PT Nippon Indosari Koperindo, sayur roti memberikan varian rasa yang cukup banyak untuk para pelanggannya dan kelembutan sari roti yang bisa dinikmati oleh semua pelanggan sari roti. Sari roti merupakan roti dengan high quality dan price low yang membuat pelanggan memilih sari roti sebagai salah satu pilihan dalam pemenuhan kebutuhan. Tidak hanya itu, sari roti mudah untuk didapati kapanpun dan di mana saja. Lalu customer relationship yang dilakukan oleh PT Nippon Indosari Koperindo dalam membangun
hubungan yang baik dengan pelanggannya, Sari Roti juga suka mengadakan event dan promosi. Sari Roti selalu berinovasi dengan produknya yang sudah ada sesuai dengan saran konsumen yang diajukan oleh konsumen di website Sari Roti. Lalu ada channel yang bekerja sama dengan PT Nippon Indosari Koperindo atau Sari Roti. Dalam melakukan distribusinya, Sari Roti mendistribusikannya produknya ke supermarket, toko-toko, dan juga minimarket. Selain itu, Sari Roti juga terjun langsung ke konsumen perorangan yang dipasarkan melalui gerobak. Revenue stream yang didapatkan dari PT Nippon Indosari Koperindo ini mendapat dari laba dalam bentuk tunai dari berbagai segmen perusahaan Sari Roti. Ada key research yang dibutuhkan untuk PT Nippon Indosari Koperindo ini. Sumber daya Sari Roti adalah SDM yang mempunyai kreativitas dan inovasi dalam menciptakan sebuah produk yang berkualitas serta bahan-bahan yang digunakan untuk membuat produk yang dipilih yang berkualitas serta menggunakan teknologi yang modern. Lalu ada key activities yang dilakukan untuk PT Nippon Indosari Koperindo. Beberapa aktivitas dalam menciptakan proporsi nilai Sari Roti adalah dengan hadiah goodie bag, sale, buy one get one, serta adanya mitra usaha. Lalu ada key partners. Apa saja yang bekerja sama dengan PT Nippon Indosari Koperindo? Dalam hal ini, Sari Roti membangun hubungan yang baik dengan semua pihak, baik kepada penjual seperti supermarket, toko-toko, minimarket, dan kepada para penjual yang langsung terjun ke konsumen. Lalu ada cost struktur. Apa saja yang dikeluarkan dari PT Nippon Indosari Koperindo? Dalam hal ini, Sari Roti mengeluarkan biaya untuk membeli alat-alat membuat roti dengan teknologi yang canggih sehingga menciptakan produk yang berkualitas. Dan Sari Roti juga mengeluarkan biaya untuk melakukan pemasaran serta pengembangan produknya agar menjadi produk yang berkualitas tinggi. Selanjutnya ada SWOT analisis. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Memiliki 10 pabrik yang tersebar di Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Filipina. Lalu memiliki beragam varian produk yang terdiri dari roti tawar, roti manis isi, roti krim, roti sobek, roti burger, dan plain dan chiffon cake. Lalu yang ketiga, berhasil meraih berbagai penghargaan termasuk top brand dan top brand for kids selama 4 tahun berturut-turut dari 2009 hingga 2013. Lalu ada brand Sari Roti yang sudah dikenal masyarakat luas. Lalu memiliki supply chain yang luas sehingga produk dapat sampai ke tangan konsumen dengan cepat dan efisien. Lalu sistem pendistribusiannya yang cepat. Lalu ada juga membangun jaringan dengan sistem keagenan. Lalu harga produk yang dipasarkan itu juga terjangkau. Lalu memperoleh sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Lalu yang kedua ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, resiko terkontaminasinya bahan baku ataupun produk saat pendistribusian. Lalu yang kedua, produk memiliki masa kadaluarsa yang singkat. Yang ketiga, belum menjangkau seluruh pulau di Indonesia. Saat ini produk Sari Roti masih menjangkau Pulau Jawa, Bali, Sumatera, dan Sulawesi. Lalu ada roti tidak hangat jika dibandingkan dengan produk roti rumahan. Lalu juga intensitas yang tinggi dalam pendistribusian sehingga meningkatkan biaya dalam distribusi. Lalu ada masih menggunakan bahan baku impor. Lalu yang ketiga ada opportunity atau peluang. Yang pertama, peluang bisnis dalam pasar industri makanan di Indonesia yang tinggi. Lalu yang kedua ada perubahan pola konsumsi masyarakat Indonesia di kota-kota yang besar yang mulai berubah mengkonsumsi roti sebagai pengganti nasi. Lalu yang ketiga, belum terlalu banyak kompetitor untuk industri roti
teknologi berskala besar yang memiliki fasilitas produksi berkualitas tinggi pada proses produksinya. Lalu yang terakhir, lokasi pemasaran dalam jangkauan wilayah pabrik. Lalu ada yang keempat yaitu threat atau ancaman. Industri roti adalah industri dengan persaingan sempurna yang terdapat banyak kompetitor keluar masuk dengan mudah. Lalu banyak kompetitor dari industri rumahan atau kompetitor yang memiliki gerai menyediakan produk yang masih hangat. Lalu, selera dan cita rasa masyarakat Indonesia tergantung pada budaya setempat dan Indonesia memiliki beragam budaya. Lalu, isu penggunaan bahan-bahan pengawet dan kualitas bahan baku. Dan selanjutnya ada fluktuasi mata uang yang sering berubah karena perseroan menggunakan bahan baku impor. Lalu selanjutnya ada kebijakan dari pemerintah mengenai UMR. Lalu di sini akan membahas tentang strategi SO, yaitu untuk memanfaatkan peluang sedikitnya kompetitor untuk menjangkau pasar seluas-luasnya dengan membuka pabrik di kota-kota strategis sehingga dapat menjangkau kota-kota kecil di sekitarnya. Lalu selanjutnya dari strategi SO yaitu memanfaatkan semaksimal mungkin ke sistem keagenan dan supply chain yang luas untuk lebih memperbanyak konsumen dan lebih dekat dengan konsumen. Lalu selanjutnya ada memanfaatkan perubahan pola konsumsi masyarakat modern dengan menawarkan berbagai varian rasa dengan harga yang terjangkau. Lalu ada strategi WO, memanfaatkan sedikitnya kompetitor untuk memperluas pemasaran terutama di Pulau Sumatera dan Sulawesi dengan membuka pabrik baru, memperbanyak agen dan memperluas supply chain. Lalu ada mengoptimalkan pendistribusian dengan mengelompokkan lokasi-lokasi yang berada dalam jangkauan pabrik. Lalu selanjutnya ada strategi untuk ST, yaitu untuk memanfaatkan kepercayaan yang telah tertanam di masyarakat untuk terus mengembangkan usaha di dalam persaingan yang semakin ketat dan mudahnya kompetitor yang terus keluar masuk dengan mudah. Lalu, untuk mengoptimalkan pendistribusian dengan memanfaatkan supply chain yang luas agar sebisa mungkin produk sampai di tangan konsumen dalam kondisi yang fresh meskipun tidak dalam kondisi hangat. Lalu, melakukan perhitungan yang tepat agar sebisa mungkin tetap menawarkan harga yang terjangkau meskipun terjadi fluktuasi mata uang dan perubahan kebijakan dari UMR. Selanjutnya ada strategi WT, melakukan sistem jaminan mutu agar bahan baku yang digunakan tetap terjaga kualitasnya dan tidak sampai menggunakan bahan pengawet yang berlebihan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap produk. Selanjutnya ada mempelajari pola budaya masyarakat untuk mengetahui cita rasa yang diinginkan oleh konsumen mengingat budaya ikut mempengaruhi. Selanjutnya ada kesimpulan yang bisa saya sampaikan, yaitu PT Nippon Indosari Koperindo ini berdiri sejak tahun 1995 yang sekarang sudah memiliki 10 pabrik produk yang tersebar di Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Filipina. Mengingat produk yang dihasilkan adalah produk yang memiliki kadaluarsa yang sangat singkat, jarak antara lokasi pabrik dengan kota-kota pemasaran ikut menentukan pendistribusiannya. Jumlah agen dan rantai pasokan yang luas merupakan salah satu elemen penting dalam pengembangan pasar saat ini. Sari Roti telah memiliki 300 agen yang tersebar di Jawa, Bali, Sumatera, dan Sulawesi. Hal ini menunjukkan bahwa strategi yang dipilih oleh Persero berkaitan dengan pengembangan pasar. Lalu berdasarkan kesimpulan, maka saran yang dapat dijadikan sebagai masukan untuk PT Nippon Indosari Koperindo ini hendaknya
menjalankan strategi-strategi yang telah dirancang sehingga dapat mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh PT Nippon Indosari Koperindo. Sekian dari saya. Ada beberapa cuplikan yang akan saya tampilkan. Sekian, terima kasih. Sari Roti mempersembahkan. Enak-enak ya rotinya? Iya. Jadi pengen buat roti. Wah. Mau tahu cara membuat roti? Yuk kita sama-sama lihat langsung ke pabriknya. Ini dia, pabrik roti Sari Roti. Kita masuk yuk. Teman-teman, PT Nippon Indosari Koperindo Tbk adalah perusahaan roti terbesar di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1995. Perusahaan ini menggunakan teknologi modern dari Jepang dan membuat roti bernama Sari Roti. Lihat, bersih sekali ya pabriknya. Pelaksanaan proses pembuatan sari roti secara keseluruhan berpedoman pada standar Good Manufacturing Practices dan Hazard Analysis and Critical Control Points atau sistem jaminan keamanan pangan. Roti Sari Roti dijamin halal karena Sari Roti memastikan semua bahan baku dan seluruh proses pembuatannya memenuhi persyaratan halal. Ini buktinya, ada sertifikat halal dari LP POM MUI. Kandungan gizi roti juga diperhitungkan dalam bahan-bahan yang digunakan agar dihasilkan produk yang berkualitas tinggi. Sebelum masuk ke ruangan pembuatan roti, kita harus melewati tahap-tahap sistem jaminan mutu yang ketat. Setiap roti yang sudah matang diperiksa kualitasnya secara ketat karena hanya roti yang berkualitas baik yang boleh dijual. Di beberapa pabrik sari roti, proses pengisian roti isi dan penempatan adonan ke loyang untuk roti tawar dilakukan dengan menggunakan mesin yang disebut Magic Hand. Mesin tersebut membuat roti yang dihasilkan menjadi higienis tanpa sentuhan tangan sama sekali. Setelah dipanggang, roti akan didinginkan di cooling tower supaya kandungan air dari dalam roti menguap dan kemasan roti tidak berembun saat dikemas. Jadi rotinya tidak cepat berjamur. Setelah melalui serangkaian tahap pengolahan, roti pun siap untuk dikemas. Kemasan sari roti menggunakan sistem sealing untuk menjamin roti selalu dalam keadaan aman dan higienis. Untuk memuaskan pembeli, kami selalu melakukan pembaharuan dalam teknologi dan produk. Kami menggunakan teknologi terbaru dalam pembuatan roti dorayaki dan mini bun yang bermutu tinggi. Untuk roti tawar, kemasannya didesain khusus, menggunakan quick lock sebagai pengikat kemasan roti, sehingga kemasannya dapat dibuka dan ditutup dengan mudah. Kesegaran rotinya juga tetap terjaga. Pada setiap kemasan sari roti dicantumkan kode pembuatan, lokasi pabrik dan tanggal kadaluarsa. Kode lokasi pabrik ini untuk menginformasikan bahwa roti dibuat oleh pabrik yang paling dekat dengan lokasi penjualan roti. Hal itu menjaga supaya roti yang diterima oleh para pembeli selalu fresh dan enak. Sesudah roti dikemas, roti akan masuk ke dalam mesin metal detektor untuk mencegah adanya benda asing yang terbawa dalam proses pembuatan roti. Jadi aman kan? Kemudian roti-roti tersebut melewati mesin check weigher, timbangan untuk mengukur berat roti. Jika berat roti kurang atau lebih dari yang telah ditentukan, roti akan segera dipisahkan. Proses counting, menghitung roti yang dihasilkan dengan waktu rata-rata tiap pembuatan roti 8 jam. Sari Roti membuat berbagai rasa dan macam roti. Roti tawar, roti bun, roti sobek, roti isi, roti krim, sandwich, chiffon, dorayaki, mini bun, dan tepung roti. Agar pembeli selalu bisa menikmati roti Sari Roti yang fresh, empuk, lezat, dan bergizi, kini pabrik Sari Roti sudah berada di beberapa kota besar seperti 2 pabrik di Cikarang, Cibitung, Pasuruan, Semarang, Medan, Palembang, Makassar, Cikande, dan Purwakarta. Semua pabrik roti tersebut sudah menjangkau seluruh masyarakat dari ibu kota provinsi, kabupaten, dan kota madya.
Itu sebabnya PT Nippon Indosari Korpindo Tbk menjadi perusahaan terdepan dalam industri roti modern di Indonesia. Produk dan sumber daya yang berkualitas, serta kegiatan pemasaran yang dekat dengan masyarakat membuat Sari Roti selalu diingat oleh para penggemarnya. Ini terbukti dengan diraihnya banyak penghargaan seperti Top Brand, Top Brand for Kids, Rekor Bisnis Indonesia, Indonesia Original Brand, Marketing Award, Care Towards the Special Needs of Muslim Community, Penghargaan Inovasi Produk Pangan Peduli Gizi, Indonesian Customer Satisfaction Award, Penghargaan dari Forbes Asia, Penghargaan dari Forbes Indonesia, Penghargaan Economic Review sebagai perusahaan masal roti terbesar dan kandungan gizi terbaik, dan Asia's Best Companies dari Finance Asia. Sari Roti secara rutin melakukan berbagai macam kegiatan pemasaran dan kewirausahaan. Sari Roti juga semakin mudah didapat karena telah tersebar di supermarket dan minimarket, penjual keliling, dan toko tradisional agar semakin dekat dengan para pembeli. Sari Roti terus berusaha memberikan yang terbaik. Sari roti enak ya? Iya, sari roti emang paling enak. Rotinya empuk dan fresh. Kata Mama, sarapan pagi itu bagus untuk kesehatan. Mamaku pilih sari roti karena bergizi, praktis dan lembut, selembut kasih Mama. Sari roti pilihannya macam-macam. Kalau sari roti sobek bisa dibagi-bagi. Bikin kenyang lagi. Enak. Wah, seru ya jalan-jalan ke pabrik sari roti. Terima kasih roti. Selamat menikmati Sari Roti. Sari Roti, roti Sari Roti. Do sola, do si re do. Sari Roti.